Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang perilaku konsumen. Perilaku konsumen atau consumer behavior adalah proses yang terjadi pada konsumen ketika ia memutuskan untuk membeli apa yang dibeli, di mana, kapan, dan bagaimana membelinya. Ada 3 perilaku konsumen. Yang pertama, kebutuhan atau needs, yaitu hal dasar dalam memenuhi keberlangsungan hidup. Yang kedua, keinginan atau wants, yaitu segala kebutuhan atau jasa yang ingin dipenuhi setiap manusia. Yang tiga, harapan, yaitu sebuah keinginan untuk menjadi kenyataan. Sikap motivasi pembeli. Setiap konsumen mempunyai 2 sifat motivasi pembeli yang saling tumpang tindih dalam dirinya. Yang pertama emosional, yang kedua rasional. Kita bisa melihat tabel di bawah ini. Kosmetik, kecantikan, roman, emosional. Penampilan lebih baik, pekerjaan yang lebih baik. Emosional itu biasanya lebih mementingkan pada ego atau kepercayaan diri. Kalau rasional itu lebih mementingkan apakah barang ini kita butuhkan atau tidak, seperti itu. Contoh lain bisa dilihat pada perhiasan emas, Hatsukaina, handphone, dan masih banyak lagi. Perilaku di tempat belanja. Sifat motivasi juga terjadi pada perilaku berbelanja. Ada 2 orientasi, yaitu belanja adalah belanja dan rekreasi. Kalau belanja adalah belanja, itu biasanya cakupannya lebih sempit. Kenapa? Karena apa yang mau dibeli itu sudah direncanakan dari awal. Kalau rekreasi dalam berbelanja itu tidak direncanakan. Jadi apa yang dia inginkan dia beli, bukan apa yang dia butuhkan yang dibeli. Kebanyakan konsumen memilih tempat belanja yang lebih lengkap fasilitas seperti AC, kebersihan, tata tempat, dan kenyamanan dalam satu tempat. Kalau satu tempat kan keuntungannya kita juga lebih mudah untuk mencarinya, terus tempatnya, waktunya juga kita lebih sedikit untuk membeli barang-barang kebutuhan lah. Jenjang kebutuhan. Cara lain dalam melihat motivasi belanja konsumen sehingga memperkaya analisis atas perlakuan konsumen adalah dengan meminjam jenjang kebutuhan yang disusun oleh Abraham Maslow, seorang pakar manajemen. Ia mengatakan bahwa ada 5 jenjang kebutuhan yang terjadi, yaitu tahap 1, kebutuhan fisik seperti makan, minum, berpakaian, tempat berteduh. Yang kedua, kebutuhan rasa aman seperti aman terhadap bahaya alam, aman terhadap masa depan. Yang ketiga, tahap kebutuhan sosial seperti afiliasi pada suatu kelompok sosial, keanggotaan klub. Tahap 4, kebutuhan status atau self-esteem seperti prestis dari keberhasilan profesi, status sosial. Contohnya, mahasiswa harus menyelesaikan skripsinya untuk mendapatkan gelar sarjana. Tahap 5, kebutuhan aktualisasi diri seperti keberhasilan dalam kehidupan masyarakat, pengetahuan, hobi, estetika. Faktor-faktor yang memengaruhi konsumen. Proses keputusan memilih barang atau jasa dan lainnya itu dipengaruhi oleh faktor lingkungan dan faktor pribadi. Faktor lingkungan terdiri atas faktor budaya. Faktor ini biasanya meliputi dipengaruhi oleh keluarga, tetangga, dan teman. Faktor ini meliputi nilai-nilai, values, persepsi, preferensi, behavior. Faktor sosial dipengaruhi dari referensi grup, keluarga, peran, dan status.
Kalau dari keluarga ini biasanya kan kalau dia jadi itu muslim yang syar'i gitu kan, tidak semua muslim itu syar'i. Biasanya kan kalau pakai cadar terus pakai baju yang besar-besar itu, kalau biasanya anaknya pun kalau mau membeli pakaian itu meniru ibunya, meniru keluarganya sih. Kalau yang cadar-cadar ya biasanya dia beli yang cadar-cadar. Peran dan status, contohnya manajer biasanya membeli barang itu yang bermerek atau yang harganya mahal lah, branded, dan barang tersebut biasanya lebih mahal dari yang dimiliki oleh karyawannya, karena itu juga bisa menentukan status sosial. Faktor teknologi, transportasi pribadi seperti mobil dan motor, alat rumah tangga seperti AC, TV, kulkas, audio visual, internet dan seluler. Faktor teknologi, sarana yang memfasilitasi gerak dan kerja individu berpengaruh besar pada pasar retail. Contohnya, tersedianya jalan beraspal dan saluran telepon. Kalau jalannya beraspal kan untuk kirim barang, untuk apapun itu jadi lebih mudah. Dan kalau saluran telepon itu biasanya kalau kita membutuhkan ada kekurangan barang atau kelebihan barang, jadi kita konfirmasinya itu lebih cepat. Kalau andaikan kita pergi ke sana itu kan juga kita membutuhkan waktu yang lebih lama. Kalau telepon kan lebih cepat. Faktor pribadi meliputi usia dan tahapan dalam siklus hidup pembeli, pekerjaan, dan keadaan ekonomi. Aspek pribadi, seorang konsumen akan berbeda dari seorang konsumen lainnya karena faktor-faktor pribadi. Dalam hal-hal berikut, usia dan tahap hidup, pekerjaan, kondisi keuangan, gaya hidup, kepribadian, konsep diri. Usia dan tahap hidup. Kalau kita mencontohkan anak-anak dan orang tua. Kalau anak-anak biasanya itu membelinya mainan, permen, dan lainnya itu. Kalau orang tua biasanya membelinya itu lebih barang-barang yang dibutuhkan seperti pakaian, sepatu, bahan makanan. Kondisi keuangan, biasanya untuk orang yang menengah ke bawah itu dia membelinya sesuai dengan keperluan yang dibutuhkan sekarang. Kalau menengah ke atas dia membelinya itu untuk kebutuhan jangka panjang biasanya. Kenapa? Karena kalau orang menengah ke atas itu kan dia uangnya lebih banyak. Jadi untuk membeli barang-barang ini itu masih ada sisa. Kalau orang yang menengah ke bawah dia membelinya itu untuk sekarang karena uangnya itu dibagi-bagi untuk kebutuhan-kebutuhan lainnya. Aspek kejiwaan atau psikologis. Faktor kejiwaan atau psikologis yang memengaruhi seseorang dalam tindakan pembeli sesuatu barang atau jasa ada 4 macam. Yang pertama motivasi, kedua persepsi, ketiga kepercayaan dan perilaku, keempat belajar. Keputusan membeli, tindakan dari konsumen untuk mau membeli terhadap produk tersebut. Terdapat 3 proses keputusan membeli. Yang pertama proses yang panjang, yang kedua proses keputusan terbatas, yang ketiga proses pembelian rutin. Kita bisa melihat dari tabel di bawahnya ini. Intinya kalau insidental ini pembeliannya itu tidak secara terus-menerus. Kalau rutin itu ya terus-menerus karena itu kebutuhan, termasuk dalam kebutuhan. Respon konsumen terhadap stimulus eksternal. Perilaku konsumen pada akhirnya terlihat pada saat mereka memilih produk, merek, atau gerai. Ini dari bisa dilihat stimulus eksternal, stimulus konsumen, respon konsumen.
Belanja impulsif. Belanja impulsif atau impulsive buying adalah proses pembelian barang yang terjadi secara spontan. Ada 3 jenis pembelian impulsif. Yang pertama, pembelian tanpa rencana sama sekali. Yang kedua, pembelian yang setengah tak direncanakan. Yang ketiga, barang pengganti yang tak direncanakan. Yang keempat, pembelian impulsif terjadi pada barang-barang seperti pakaian, produk, roti, dan perhiasan. Ralat. Tadi harusnya ada 4 jenis pembelian impulsif. Produk fashion. Produk fashion atau mode pakaian adalah produk retail yang mengisi departemen store, toko pakaian, dan gerai butik. Gerai-gerai lainnya juga mengisi ruangan dengan produk fashion meski terbatas. Dalam fashion dikenal yang namanya teori fashion yang menyebut 2 jenis aliran penyebar mode, yaitu trickle down, yaitu proses penjalanan model yang diawali oleh masyarakat kalangan atas atau pesohor yang kemudian ditiru oleh masyarakat kelas menengah dan kemudian diikuti oleh masyarakat kelas bawah. Trickle across, yaitu penyebaran mode dimulai dari suatu kalangan atau komunitas, kemudian ditiru oleh komunitas lain dari kelas sosial ekonomi sejajar. Berarti kalau trickle down itu untuk orang yang menengah ke atas baru ke bawah. Kalau trickle across itu dari komunitas atau kalangan. Orientasi konsumen terhadap produk baru. Suatu produk baru yang ditawarkan perusahaan retail diterima oleh masyarakat secara beragam sikap. Secara keseluruhan ada 5 kategori adopsi produk baru berdasarkan waktu. Yang pertama, inovator, yaitu kelompok konsumen yang menyukai hal-hal baru. Yang kedua, early adopter, yaitu kelompok konsumen yang cepat tanggap akan adanya barang atau jasa yang baru. Yang ketiga, early majority, yaitu konsumen yang paling cepat meniru teman-teman yang termasuk dalam kelompok inovator dan early adopter. Yang keempat, late majority, yaitu kelompok konsumen yang belakangan meniru teman-temannya dalam membeli barang atau jasa baru. Yang kelima, laggard, yaitu sisa kelompok dalam total pasar yang menjadi target grup dari barang atau jasa itu yang paling akhir membelinya. Perilaku berbelanja dan pilihan gerai. Kita bisa melihat pada tabel di bawah ini. Frekuensi kunjungan pelanggan. Gerai modern berupa supermarket dan hipermarket hanya terdapat di kota-kota besar. Ini kan dari presentasinya, yang terbanyak itu warung atau toko, kedua pasar tradisional 86%, supermarket 45%, pusat perkuliahan 40%, minimarket 38%, hipermarket 30%. Sekian dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Akhirul lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.